Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat bertemu kembali dengan Mari Belajar bersama Kang Anung. Pada kesempatan kali ini, materinya kita lanjutkan dengan gerak. Nah, konsep gerak pada IPA, gerak merupakan perpindahan benda dari suatu kedudukan atau posisi ke kedudukan lain. Nah, karena di sini terjadi perubahan kedudukan, perubahan posisi, maka di sini gerak berkaitan dengan acuan. Nah, di sini ada orang di dalam mobil ya. Di sini ada penumpang, ada pengemudi. Nah, panjang atau antara pengemudi dan penumpang ini tidak mengalami perubahan, jadi selalu tetap begini. Kemudian antara dashboard mobil dengan penumpang juga tetap, antara dashboard dengan sopir juga tetap. Artinya tidak ada perubahan kedudukannya. Maka di sini dikatakan berarti penumpang ini diam, tidak bergerak terhadap si sopir, dan juga selanjutnya sopir diam terhadap penumpang atau tidak bergerak. Kemudian terhadap dashboard mobil juga si sopir tidak bergerak dan juga penumpang tidak bergerak terhadap dashboard mobil. Kemudian terhadap benda ini, ada benda di luar ya. Nah, terhadap benda di luar, di sini mobil berjalan melaju ya. Maka di sini terjadi perubahan panjangnya atau perubahan kedudukannya. Mobil bergerak mendekati benda. Jadi ada perubahan mendekati benda. Maka di sini dikatakan mobil bergerak terhadap benda ini. Nah, jadi di sini gerak itu berkaitan dengan acuan. Jadi yang dijadikan acuannya adalah benda ini. Mobil mengalami perubahan kedudukan atau mengalami perpindahan, maka dikatakan dengan bergerak. Kita lanjut. Gerak semu. Gerak semu merupakan gerak yang tidak sebenarnya. Gerak ini ditimbulkan oleh benda yang sedang bergerak. Jadi contohnya saat kita sedang naik kendaraan, pohon-pohon yang ada di pinggir jalan seolah-olah berlari ke arah kita. Padahal kendaraanlah yang bergerak. Nah, di sini ada pengendara motor ya. Pada saat kita mengendarai motor, maka seolah-olah pohon ini bergerak mendekati kita, menuju kita. Pohon ini bergerak menuju kita. Padahal yang sebenarnya motor yang bergerak ke arah sana, yang mengikuti pohon. Tapi dari pandangan kita, pohon-pohonlah yang bergerak. Maka pergerakan yang demikian dikatakan gerak semu. Jadi pohon yang diam seolah-olah bergerak menuju kita, dikarenakan motor yang kita kendarai itu bergerak menuju atau mendekati ke arah pohon. Like, silahkan like terlebih dahulu dengan menekan tanda jempol ke atas. Kalau subscribe masih berwarna merah, silahkan kalian klik subscribe. Baru bunyikan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan ketika ada update video terbaru dari kami. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih. Bagi yang belum, kami tunggu. Kemudian gerak bersifat relatif.
artinya benda bergerak terhadap suatu benda, tetapi terhadap benda lain diam atau tidak bergerak. Ini ada siswa di dalam kelas ya. Mereka sedang belajar, duduk di meja, duduk di kursi ya, bukan di meja. Kalau kita perhatikan ini terhadap teman ini jaraknya tetap atau panjangnya tetap. Kemudian anak ini terhadap meja tetap, tidak ada perubahan. Anak ini terhadap kelasnya juga tetap, terhadap siswa lain tetap. Maka di sini dikatakan bahwa mereka itu tidak bergerak atau sedang diam. Itu kalau yang diajukannya, dijadikan acuannya adalah teman-teman mereka, atau kemudian ruang kelas, kemudian meja, kursi, itu dikatakan mereka tidak bergerak. Tapi kalau yang dijadikan acuannya matahari, maka mereka dikatakan sedang bergerak. Nah, di sini dikatakan bergerak karena kita berada di bumi ya. Kita berada di bumi, sementara bumi itu selalu berputar mengelilingi matahari dan juga berputar melalui porosnya. Maka di sini sebetulnya siswa yang ada di dalam kelas ini, kalau ditinjau dari acuannya matahari, maka mereka dikatakan sedang bergerak. Jadi kalau acuannya matahari, tapi kalau acuannya teman sekelas, ruang kelas, mereka dikatakan diam. Oleh karena itu, di sini gerak itu sifatnya relatif. Jadi harus ada titik acuan tertentu ya. Bisa dikatakan diam atau bergerak. Kemudian jarak, perpindahan, kelajuan, dan kecepatan. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Sedangkan perpindahan, panjang dari titik awal ke titik akhir secara langsung tanpa memperhatikan lintasan yang dilewati. Contoh, sebuah benda bergerak dari A menuju ke B sejauh 500 meter. Kemudian kembali lagi ke C sejauh 150 meter. Nah, tadi bergerak dari A. Maaf ya, ininya nggak lurus ya. Jadi bergerak dari A ke B ini sejauh 500 meter. Kemudian setelah sampai di B, kembali lagi ke C sejauh 150 meter. Jadi setelah sampai di B, balik lagi ini. Sekarang ini sampai di C sejauh 150 meter. Maka dari peristiwa ini, kita bisa mencari jaraknya, menentukan jarak ya. Jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh. Berarti panjang lintasan yang ditempuhnya adalah dari A ke B, kemudian dari B ke C, dari AB ditambah BC sama dengan 500 tambah 150, jadi 650 meter. Sekarang untuk perpindahannya,
perpindahan itu menunjukkan panjang dari titik awal ke titik akhir. Berarti panjang dari A ke C ya. C-nya dikali di sini. Jarak atau panjang dari A ke C. AB kurangi BC sama dengan 500 kurangi 150 itu 350 meter. Itu perpindahannya ya. Jadi perpindahan itu berarti menghitung dari A ke C secara langsung ya. Lanjut. Kemudian kelajuan adalah perbandingan antara jarak yang ditempuh dengan waktu T yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut. Jadi di sini kelajuan itu berkaitan dengan jarak dan waktu. Atau bisa dicari berarti kelajuan sama dengan jarak per waktu. Atau kalau dirumuskan berarti V sama dengan S per T. Nah, di mana V ini adalah kelajuan satuan meter per sekon. Kemudian S adalah jarak yang ditempuh dalam satuan meter, dan T adalah waktu tempuh dalam satuan sekon. Yang berikutnya adalah kecepatan. Kecepatan merupakan perpindahan pada arah tertentu yang besarnya merupakan perbandingan antara perpindahan dengan waktu tempuh. Nah, jadi di sini kecepatan itu berkaitan dengan perpindahan dan waktu. Rumusnya V vektor sama dengan delta S per T. Atau berarti di sini kecepatan sama dengan perpindahan per waktu. Di mana V vektor adalah kecepatannya, kemudian delta S perpindahan 1 meter, dan T adalah waktunya dalam satuan sekon. Kemudian di sini ada contoh soal. Seekor kelinci berlari ke arah timur sejauh 20 meter selama 6 sekon. Lalu berbalik lagi ke arah barat sejauh 12 meter dalam waktu 4 sekon. Pertanyaannya, berapa kelajuan dan kecepatan kelinci? Tadi seekor kelinci ya berlari ke arah timur 20 meter. Span dari A B. Setelah sampai di B, kelinci itu balik lagi sejauh 12 meter
maka ini sampai di C. Nah, berarti di sini dari soal yang sudah diketahui S-nya adalah, ini berkaitan dengan jarak ya, berarti AB tambah BC sama dengan 20 tambah 12 ya, 20 tambah 12 sama dengan 32 meter. Ini berarti jaraknya. Kemudian delta S berarti di sini AB dikurangi BC sama dengan 20 kurangi 12 sama dengan 8 meter. Ini berkaitan dengan perpindahan. T-nya berarti T1 tambah T2 ya, artinya berarti 6 plus 4 sama dengan 10 sekon. Nah, kemudian yang ditanyakan di sini yang A adalah kelajuan, sekon V, atau yang kedua adalah kecepatan atau V vektor ya. Baru jawab. Nah, untuk menjawab yang A berarti kelajuan V sama dengan S per T. Jadi di sini adalah jarak per waktu atau 32 meter per 10 sekon, didapatkan 3,2 meter per sekon. Kemudian yang B, kecepatannya adalah delta S per T sama dengan 8 meter per 10 sekon atau 0,8 meter per sekon. Ya, jadi ada hasilnya perbedaan antara kelajuan dan kecepatan. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini ya. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.